Komnas HAM ini kurang bergerak cepat. Sekarang ini yang diundang adalah ajudan. Pertanyaannya adalah kenapa belum memeriksa pemilik rumah Verdi Sambo? Yang paling lucu buat saya adalah ketika kasus ini terjadi, sepertinya ada unsur kesengajaan untuk dilambat-lambatkan begitu. Saya ingin mengkritik Komnas HAM yang terkesannya itu tidak bertaring gitu loh. Kita melihat Komnas HAM ini makin menurun dalam hal mengungkapkan pelanggaran HAM. Ya, pemirsa, berjumpa kembali dengan kami di Jangan Salah Arah. Kali ini ada beberapa topik yang saya kira ini topik penting ya. Dan kita akan mulai dengan topik yang pertama, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah yang tayang setiap hari. Ya, topik pertama ini tentang Komnas HAM ya. Komnas HAM harus lebih bertaring dan bertindak lebih cepat daripada polisi soal Brigadir J. Ini karena memang banyak masyarakat yang tidak puas dengan kinerja Komnas HAM ini ya. Mungkin dalam hal ini menjadi sorotan juga akan seperti apa keberpihakannya dan sebagainya Komnas HAM ini dalam kasus Brigadir J. Untuk Komnas HAM ini memang kita belum pernah bahas ya. Jadi kita melihat bagaimana sepak terjang Komnas HAM ini dalam penanganan Brigadir J, dan mungkin yang pertama adalah kenapa ada kesan bahwa Komnas HAM ini terkesan berpihak pada polisi ya sebelum semuanya jernih ya, penyidikan menghasilkan laporan yang bisa dipublish ke publik, tapi terkesan sudah berpihak. Nah ini kenapa gitu ya? Apakah memang ada kecenderungan seperti itu atau tidak begitu? Nah ini gimana Bang untuk melihat ini? Ya, terima kasih Bro Eko. Suara saya kedengaran ya? Jelas. Ya, saya kira kita akan menyaksikan dalam waktu dekat bagaimana konferensi pers nanti ya yang akan dilakukan oleh Komnas HAM yang memeriksa ajudan, 7 ajudan ya. Saya kira 7 ajudan yang melekat dengan mantan atau Kadif Propam nonaktif ya Verdi Sambo, yang tadi saya sudah lihat videonya. Mereka sudah hadir ke Komnas HAM kira-kira pukul 10 pagi tadi ya, karena sudah berlangsung 1 jam lebih ya kira-kira. Kalau kita lihat begini, saya ingin katakan bahwa Komnas HAM ini kan terlibat dalam kasus Brigadir J karena diduga dalam pembunuhan Brigadir J ini ada unsur pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Dan kalau dilihat dari apa yang dilakukan oleh Komnas HAM, menurut saya ini Komnas HAM ini kurang bergerak cepat. Ya. Sekarang ini yang diundang adalah ajudan. Pertanyaannya adalah Komnas HAM kenapa belum memeriksa pemilik rumah, misalkan Verdi Sambo. Komnas HAM juga belum memanggil istri dari Verdi Sambo. Ya, yang paling lucu buat saya adalah ketika kasus ini terjadi, Komnas HAM belum datang ke lokasi TKP, yaitu rumah dinas Verdi Sambo. Maka saya lihat di sini sepertinya ada unsur kesengajaan untuk dilambat-lambatkan begitu Komnas HAM dalam bekerja ini gitu. Jadi ada kesan Komnas HAM ini melihat animo publik dulu baru dia bekerja. Padahal menurut saya kalau kita bicara Komnas HAM ini kan lembaga independen. Dia tidak pernah tergantung sama pemerintah, dia tidak pernah tergantung sama aparat keamanan, bahkan yang menjadi objek ya penyelidikan dia adalah aparat keamanan. Tapi saya nggak mengerti Komnas HAM ya di era-era saat ini kok memiliki satu narasi yang dengan pihak yang sebetulnya punya potensi untuk melakukan pelanggaran HAM, ini narasinya cenderung sama. Ya saya kira saya ingin mengkritik Komnas HAM ya, terutama para komisioner Komnas HAM ya,
ketuanya Khairul Anam dan beberapa orang di dalamnya yang terkesannya itu tidak bertaring gitu loh. Kita melihat Komnas HAM ini makin menurun dalam hal mengungkapkan pelanggaran HAM. Ya, daripada memeriksa ajudan, lebih baik kalau menurut saya meriksa aja Verdi Sambo dulu. Periksa istrinya, datang ke TKP itu jauh lebih penting gitu loh. Karena pelanggaran HAM itu juga tidak melihat lukanya kan. Gini, Komnas HAM itu mengatakan kami fokus kepada luka yang diderita oleh Brigadir J gitu. Saya kira tidak hanya lukanya saja, tetapi perlu juga melakukan investigasi terhadap TKP-nya. Nah ini kan kelihatannya kalah taring ya Komnas HAM ini ya dengan kepolisian gitu loh. Saya nggak tahu apakah karena komisioner Komnas HAM ini tidak percaya diri ya, karena beberapa kali pelanggaran HAM yang diduga pelanggaran HAM ini kan tidak ada satu hal yang menggembirakan buat masyarakat ya. Misalkan ketika kejadian ada KM 50 misalkan kan Komnas HAM itu kan cenderung agak melambat ya, agak tidak bertaring lah bisa katakan begitu. Nah, dan narasi terakhir ini ya saya kira hanya nanggung saja gitu. Kayak kemarin memeriksa tim Dokkes Polri. Sekarang ajudan. Menurut saya ini terlalu lambat ya. Dan yang paling aneh adalah ketika ditanya kenapa Komnas HAM tidak memeriksa TKP di rumah dinas Kadif Propam nonaktif Verdi Sambo. Alasannya kami fokus ke luka. Ya enggak lah. Luka itu terjadi karena apa? Ya di TKP diperiksa. Kan ini kayaknya Komnas HAM ini kayak apa ya? Mencari kebenarannya itu nanggung kalau menurut saya. Itulah kenapa saya katakan kepemimpinan Komnas HAM yang sekarang ya itu tidak bertaring gitu loh. Padahal dia itu didesain lembaga independen. Beda Komnas HAM di zamannya Natalius Pigai. Dia itu jauh dihormati, ditakuti oleh aparat keamanan gitu loh. Kalau sekarang ini kayaknya jadi pelengkap saja. Ya tidak membawa Komnas HAM ini kepada komisioner memang yang menjaga hak asasi manusia di Indonesia agar tidak dilanggar oleh siapapun begitu. Ya, silakan Bang Mus. Iya, kalau dari saya, memang kalau kita lihat catatan Bang ya, Komnas HAM ini atas beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Saya catat ada beberapa. Contoh waktu itu kan sempat ada laporan setelah Pilpres ya, 2019 ya, yang banyaknya petugas KPU ya, KPPS ya, yang meninggal itu kan. Itu kan juga kalau tidak salah dilaporkan juga ya ke Komnas HAM ya, tapi tidak jelas juga itu hasilnya seperti apa. Lalu kemudian yang belakangan ya tentang KM 50 yang juga eh, Komnas HAM yang diharapkan bisa memberikan apa sih hasil, tapi ternyata ya sama saja dengan hasil yang dikeluarkan oleh kepolisian. Jadi seolah-olah memang ini eh, kalau saya sih ngeliatnya gini Bang ya, dengan adanya kasus tewasnya Brigadir J ini, memang banyak hal yang ini banyak kotak Pandora yang terbuka ya, dan kita bisa menilai nih lembaga-lembaga eh, komisi-komisi ya. Apakah ini komisi-komisi misalnya Kompolnas, Komnas HAM, atau Komnas Perempuan nih kita bisa jadi melihat posisi-posisi mereka ini sebetulnya mereka ini dibuat untuk kepentingan rakyat kah atau hanya kepentingan legitimasi negara gitu dalam hal ini. Jadi ketika ada kasus negara yang berhadapan dengan masyarakat atau yang kuat berhadapan dengan yang lemah, maka lebih banyak mereka ini cenderung berpihaknya ke yang kuat gitu atau negara dibanding ke masyarakat. Ini jadi semakin terlihat ya. Ya, terus sekarang kita lihat kerja Komnas HAM sekarang kan kita mengamati semua yang dikatakan itu kan normatif gitu ya, masih normatif dan kan tugas Komnas HAM nggak cuma satu dua orang, dia punya instrumen gitu loh, banyak. Seharusnya kan tadi yang dikatakan Bang Batur, mereka harusnya sudah juga ke rumahnya gitu kan, ke rumah Verdi Sambo dan lain sebagainya untuk mengumpulkan seluruh data, bahkan melakukan investigasi tanpa harus misalnya menunggu investigasi yang dilakukan kepolisian, karena kan dia punya hak untuk itu gitu loh. Dan dia punya undang-undang gitu kan yang melindungi dan menjadi apa sih backup ya buat Komnas HAM ini. Tapi seakan itu tidak digunakan gitu secara optimal. Itu mungkin dari saya. Silakan. Ya, mungkin yang
saya pikir memang Komnas HAM ini kan kita tahu bahwa situasi HAM di Indonesia ini menjadi sorotan Amerika Serikat ya, di country report dari saya lihat di web kedutaan begitu ya, dan terjadi beberapa pelanggaran, dan ini artinya Komnas HAM belum bisa menegakkan hak asasi manusia bagaimana peranannya begitu. Nah, ini tentunya kita tidak bisa mengharapkan kalau misalkan Komnas HAM bisa menegakkan HAM ini sebenar-benarnya begitu kalau misalkan masih terkesan sama begitu gerakannya. Kemudian apalagi rumah sebagai TKP itu semakin lama tidak secara cepat dicek, tentunya akan semakin terkontaminasi gitu kan. Kekhawatirannya kan banyak bukti-bukti yang kita tidak tahu mungkin akan menghilang begitu, sehingga penyelidikan akan menjadi lebih kabur begitu ya. Oke, ini tentang konsekuensi bagi terungkapnya kebenaran ini gimana Bang untuk kiprah Komnas HAM ini? Iya, saya kira begini, saya ingin sampaikan begini, Komnas HAM ini kan sudah mendapatkan foto-foto ya dan juga video dari pihak keluarga. Dan ini asumsinya berarti Komnas HAM ini udah tahu bagaimana kondisi jenazah Brigadir J saat diterima oleh pihak keluarga, di mana banyak keanehan kan. Nah, tetapi menarik ini, ada yang harus perlu kita cermati. Ketika ditanya terkait mengenai kenapa Komnas HAM ya harus menunggu hasil otopsi ulang untuk mendapatkan informasi dari proses otopsi sebelumnya gitu. Jadi ada kesan Komnas HAM ini kayak nggak percaya dengan pihak keluarga Brigadir J gitu loh. Ya kalau dia nggak percaya kepada pelapor, kan terkesan berarti di sini Komnas HAM ini tidak dalam posisi siap mengambil laporan masyarakat dan kemudian melakukan investigasi kepada oknum aparat keamanan yang dituduh melakukan pelanggaran HAM. Ya, kenapa dia harus menunggu hasil otopsi ulang? Toh dia sudah mendapatkan data, katanya dia mendapatkan keterangan yang lebih luas daripada apa yang disampaikan oleh polisi, oleh pihak keluarga. Artinya dia kan mendalami, lebih memahami dibandingkan polisi. Pertanyaannya kenapa dia harus menunggu hasil otopsi ulang? Ya kan? Padahal kita tahu bahwa otopsi ulang ini punya problem. Kenapa? Ini jenazah sudah kira-kira 14 hari lebih. Kondisi dagingnya mungkin sudah berubah. Ya kan? Nah, jadi sulit juga mendapatkan satu kesimpulan yang solid ya, yang tidak banyak pertanyakan karena kondisinya sudah 14-15 hari menjadi jenazah begitu. Kan gini loh, Komnas HAM ini nggak harus menunggu otopsi ulang karena bidang penyidikannya Komnas HAM ini bukan bidang penyelidikan seperti tim khusus. Dia hanya memastikan apakah ada pelanggaran HAM dan kalaupun ada pelanggaran HAM ini dilakukan oleh siapa, ya kan? Nah saya kira ya ini ada dua missing link yang belum dilakukan oleh Komnas HAM, yaitu memeriksa TKP, yang kedua adalah memeriksa Verdi Sambo dan juga saksi di situ ada istrinya juga. Diperiksa dong, ya kan, untuk memuaskan rasa keadilan keluarga gitu loh. Karena kan Komnas HAM ini kan menerima laporannya dari keluarga, dari masyarakat, dan dia kan membela masyarakat. Kenapa Komnas HAM harus membela masyarakat? Karena yang punya kecenderungan melakukan pelanggaran HAM adalah mereka yang diajarkan menggunakan senjata. Mereka yang menggunakan APBN ya untuk melakukan apa istilahnya memegang senjata dan melakukan hal-hal yang mungkin bisa jadi melakukan pelanggaran HAM. Makanya dia harus diaudit. Jadi Komnas HAM ini harus tegas dulu, harus berada di posisi yang jangan sampai salah. Secara kelembagaan dia bukan tukang stempelnya aparat keamanan. Ya dialah yang mengobjek, dialah yang mengobservasi, yang menginvestigasi para aparat keamanan. Ya kan, nah ini kan agak lucu saya ketika misalnya pihak Komnas HAM mengatakan kenapa kemudian belum melakukan kesimpulan karena masih menunggu hasil otopsi ulang. Menurut saya
Untuk sekelas Komnas HAM nggak butuh otopsi ulang. Dia hanya membutuhkan data informasi dari pihak keluarga dan dia juga sudah melihat berbagai kesimpulan dan dia juga bisa membandingkan dengan hasil pihak Dokkes Polri kemarin dan dia bisa mengambil kesimpulan ada yang salah gitu atau tidak gitu. Nah, saya kira Komnas HAM ini kayaknya kesannya menunggu juga tim khusus gitu loh yang dibentuk oleh kepolisian gitu. Ini kelihatan Komnas HAM ini kurang percaya diri, bro. Padahal saya ingin katakan bahwa sebagai komisioner Komnas HAM, dia adalah lembaga yang independen dan dia harusnya disegani dan ditakuti oleh aparat keamanan. Gitu loh. Kesimpulan apapun dia itu menjadi kesimpulan yang luar biasa dampaknya. Nah, sekarang kita bicara konsekuensi. Apa akibatnya kalau Komnas HAM ini gigi taringnya tidak ada? Ya, maka konsekuensinya pertama konsekuensi kepada kelembagaan. Masyarakat mengalami distrust kepada Komnas HAM sehingga nanti ketika ada pelanggaran HAM di masa depan, mereka tidak lagi mempertimbangkan Komnas HAM sebagai lembaga untuk mengadu. Ya setidaknya ada dua pengalaman hebat yang luar biasa yang menuntut Komnas HAM untuk bersikap punya taring, tapi itu tidak dilakukan ya. Pertama adalah kasus tadi yang Mustafa sampaikan, kematian petugas KPPS. Ini kan pelanggaran HAM juga. Yang kedua adalah kasus KM50. Yang keduanya mendapatkan perhatian publik yang luar biasa. Tapi Komnas HAM apa? Ya, sosok saja dia. Dia tidak punya taring, gitulah ya. Dan dia terkesannya adalah mencari aman. Nah, ini yang kita ingin ingatkan, konsekuensi dari kelembagaan yang begini, ini dampaknya adalah luar biasa. Karena Komnas HAM yang didesain oleh para diisi oleh para orang-orang independen dan dia harusnya berani dan dia harusnya memperjuangkan HAM, ini malah menjadi para komisioner-komisioner yang mencari aman. Saya nggak tahu mencari aman karena apa? Karena jabatan Komnas HAM itu nggak seberapa, bro. Ya, dibandingkan keinginan masyarakat mengungkapkan pelanggaran HAM dan kita punya ekspektasi bahwa setiap aparat yang punya kemampuan ya untuk mencederai HAM masyarakat lain ya terutama sipil ya ini yang harus diawasi dengan ketat. Nah, ini saya kira konsekuensi itu cukup besar ya terhadap kelembagaan Komnas HAM. Nah, yang berikutnya adalah apa yang terjadi kalau seandainya Komnas HAM ini masih seperti ini, tidak punya taring, ya? Nah, Komnas HAM ini memang kelihatan ya dalam kasus Brigadir J ini, ya Komnas HAM ini belum juga menetapkan tersangka pelanggaran HAM misalkan. Siapa pelaku pelanggaran HAM ini? Kan dia belum. Jadi kesannya mencari aman ya. Yang kedua, Komnas HAM juga enggan datang ke TKP. Komnas HAM itu sepertinya bukan lebih berpihak kepada pelanggaran HAM, tapi lebih kepada balancing, kayak cari aman gitu loh, bro. Nah, ini saya kira hal-hal seperti ini yang membuat akhirnya Komnas HAM tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Karena dasar mengungkapkan kebenaran adalah satu keberanian, satu sikap yang tidak mempertimbangkan cari aman atau tidak. Yang dia pertimbangkan adalah kebenaran. Apakah benar ada pelanggaran HAM di situ? Apakah benar pelanggaran HAM itu dilakukan oleh aparat? Dan apabila aparat yang melakukannya siapa? Siapa tersangkanya? Siapa penjahat pelanggaran HAM-nya? Nah, ini kan Komnas HAM kayaknya belum sampai ke situ ya. Ini kesannya dia melambai ya, tidak punya taring kalau menurut saya. Demikian, bro. Iya, jadi kan mereka ini dibayar bang ya, dibiayai negara itu kan untuk apa ya? Untuk melindungi HAM ya. Dalam hal ini justru masyarakat gitu loh, masyarakat korban lah ya. Tapi ya ketika mereka justru dari kasus-kasus tadi yang kita bahas ini lebih berpihak kepada kekuasaan ya atau pihak yang lebih kuat. Ini kan sebetulnya apa ini? Apakah ini sesuai dengan amanah gitu, amanah undang-undang dibentuknya Komnas HAM? Atau mereka sekedar hanya formalitas saja, bahkan lebih jauh misalnya, apakah mereka juga sama seperti yang kita sebut Kompolnas sebagai juru bicara juga gitu loh dari pihak kepolisian gitu kan, sebagai tidak lebih sebagai juru bicara gitu. Gimana nih menurut Bang? Ya, saya kira harapan publik ya, Komnas HAM ini lembaga independen janganlah terkooptasi ya, seperti Kompolnas gitu loh. Ada sebetulnya kewajaran juga pihak Kompolnas karena orang yang bicara di Kompolnas ini kan mantan polisi juga.
Meskipun dia tidak bertindak sesuai dengan kapasitas kelembagaannya, tapi itu ada unsur kayak konflik interest dengan Kompolnas. Jadi masih bisa difahami lah. Tapi kalau Komnas HAM ini bertindak seperti juga oknum Kompolnas yang menjadi juru bicara kepolisian, saya kira saya nggak habis pikir. Mereka harusnya jauh lebih independen. Ya, mereka bukan berasal dari kepolisian ataupun berasal dari aparat keamanan. Mereka adalah warga masyarakat yang dianggap membela HAM dan mereka masuk posisi sebagai komisioner itu kan dengan reputasi yang baik tentunya. Tapi kok ketika mereka menjabat Komnas HAM dan mereka digaji oleh rakyat, kok mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya? Saya kira ya kita ingin punya Komnas HAM yang memahami fungsinya secara kelembagaan bahwa dia adalah komite independen yang dibentuk untuk mewakili masyarakat untuk memperjuangkan apabila ada pelanggaran HAM. Biasanya kalau pelanggaran HAM dilakukan oleh aparat keamanan susah pembuktiannya, susah mengatakan siapa tersangkanya. Karena apa? Memeriksa adalah aparat keamanan juga, yang dituduh, yang punya potensi dituduh adalah aparat keamanan, makanya jadi susah. Nah, muncullah Komnas HAM, lembaga yang harusnya berani mengatakan hitam adalah hitam, putih adalah putih, dan jangan cari aman. Ya, saya kira kita nih punya kewajiban ya untuk mengingatkan agar Komnas HAM ini terus ya menegakkan kebenaran tanpa takut. Gak usahlah cari aman lah. Saya ingin sampaikan kepada Pak Ketua Komisaris Pak Khairul Anam dan anggota yang lain, gak usah cari aman, Pak. Tegakkanlah kebenaran karena Bapak juga mendapatkan gaji dan fasilitas dari negara, dari kita, dari masyarakat. Demikian, Bro. Khairul Anam bukan ketuanya, Bang. Ketuanya Damanik ya. Oh, Damanik ya. Saya kira Iya. ya Pak Damanik Salah ini. satu komisioner. Salah satu komisioner. Ya, mohon maaf saya koreksi kalau begitu. Masih mute, masih mute. Ya, kalau demikian apa rekomendasinya, Bang? Ya, saya kira kita perlu ya mengatakan begini kepada Komnas HAM. Komnas HAM ini ya perlu sadar kelembagaannya. Ya, dengan begitu dia yakin saja bahwa rakyat di belakangnya Komnas HAM dan dia udah nggak punya kepentingan apa-apa. Ya, dia jangan mencari aman, apalagi kalah cepat, ya kalah taring dengan pihak kepolisian. Komnas HAM ini harusnya jauh di atas dari kepolisian. Ya, yang kedua saya kira eh, kasus ini belum selesai dan saya melihat ini sebetulnya momentum buat Komnas HAM untuk memperbaiki citra dirinya. Kalau seandainya Komnas HAM cepat ya, misalkan dia segera memeriksa tempat TKP, sekaligus dia juga bisa memeriksa Verdi Sambo dan istrinya, dan setelah itu tidak jauh dari waktu pemeriksaan itu dia umumkan siapa tersangkanya, maka saya kira Komnas HAM bisa memperbaiki citra dirinya dengan lebih baik. Dan ini momentumnya gitu loh. Jadi kita memberikan saran betul nih kepada komisioner untuk mengungkapkan ini lebih cepat dibandingkan kepolisian ataupun tim khusus yang dibentuk oleh kepolisian. Dan saya kira yang perlu menjadi catatan besar di sini adalah Komnas HAM tidak boleh menutupi kejahatan aparat keamanan. Kalau memang ada aparat keamanan yang terbukti pelanggaran HAM, sampaikanlah apa adanya. Ya, jangan melindungi, jangan cari aman. Karena Komnas HAM itu ya tugasnya untuk mengungkapkan kejahatan pelanggaran HAM yang umumnya dilakukan oleh aparat keamanan. Saya katakan umumnya karena bisa jadi juga itu dilakukan oleh kalangan sipil. Tetapi umumnya itu dilakukan oleh pelanggaran HAM ini oleh aparat keamanan. Nah, saya kira itu bos rekomendasi dari kita ada jadi 4. Jadi Komnas HAM harus sadar kelembagaan. Yang kedua adalah ini adalah momentum Komnas HAM untuk memperbaiki citranya. Yang ketiga Komnas HAM harus lebih cepat menetapkan siapa tersangka pelanggaran HAM berat ini. Dan yang keempat adalah Komnas HAM tidak perlu menutup-nutupi kejahatan aparat keamanan. Demikian, Bro. Ya, pada akhirnya ini dikembalikan ke ini ya, hati nurani ya. Apakah Komnas HAM ini komisioner-komisionernya masih memiliki hati nurani nggak dengan apa yang terjadi saat ini? Setuju. Ya, tentunya karena Komnas HAM harus benar-benar bisa menggali informasi secara otentik ya, tidak terkontaminasi juga dari penyelidikan pihak lain seperti kepolisian, karena mungkin saja karena kita atau masyarakat melihat ada sesuatu yang aneh ya,
takutnya hasil penyelidikannya juga dibikin aneh begitu ya. Artinya ya Komnas HAM harus bisa melakukan penyelidikan sendiri secara independen ya, dengan semestinya begitu. Ya baik, saya kira untuk topik yang pertama ini cukup ya. Ada tambahan? Oke, kita anggap cukup dan kita lanjutkan kepada topik berikutnya. Ya, sebelum kita lanjutkan membahas topik berikutnya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Ahmad Nur Hidayat dan simak terus segmen Jangan Salah Arah setiap hari.